Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Hari ini masih di dalam rangka kita memperingati Hari Pentakosta. Saya akan mengajak saudara untuk kembali merenungkan. Saya ingin kita untuk lebih lagi memikirkan bagian ini supaya apa yang mungkin saya bagikan itu boleh membuka hasanah pikiran kita, pola pikir kita, paradigma kita juga bahwa ternyata hari Pentakosta itu fokusnya itu bukan kepada Roh Kudusnya, ya, tetapi fokusnya kepada Kristus. Nah, kenapa saya katakan demikian, saudara-saudara? Karena tema daripada Pentakosta itu adalah tema penginjilan. Tema penginjilan itu bicara tentang Kristus Yesus yang sudah mati dan bangkit. Kematian Kristus dan kebangkitan Kristus menjadi tema penginjilan yang penting, ya, supaya setiap orang yang percaya oleh kematian dan kebangkitan Kristus itu mereka diselamatkan. Nah, hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus, itu adalah hari di mana setiap orang yang percaya diteguhkan kembali, ya, oleh Roh Kudus itu, sehingga Roh Kudus itu nanti yang akan terus membimbing setiap orang percaya di dalam pelayanan dan di dalam pemberitaan Injil. Juga membimbing di dalam hidup orang percaya, iman mereka terus dikuatkan di tengah-tengah tantangan-tantangan hidup yang begitu berat. Nah, saudara-saudara, Yohanes 16 ayat 14 di sana dikatakan ia akan memuliakan aku. Ya, perhatikan ya, ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Kita sudah pelajari tentang prinsip pengutusan, bahwa Roh Kudus diutus oleh Bapa dan diutus oleh Yesus. Dalam prinsip pengutusan, yang diutus pasti memuliakan yang mengutusnya. Roh Kudus itu diutus untuk memuliakan Kristus. Jadi saudara-saudara, Roh Kudus itu tidak datang untuk memuliakan diri, ya. Jadi kemarin saya juga bagikan, saya sharekan tentang contoh seorang yang dipenuhi Roh Kudus dari sejak lahir, yaitu Yohanes Pembaptis. Di sepanjang hidupnya, ya, Yohanes Pembaptis itu memuliakan Kristus. Dia mempersiapkan jalan bagi Kristus di dalam pelayanannya. Karena itu yang sudah dinubuatkan dan itu yang sudah ditentukan oleh Tuhan kepada Yohanes Pembaptis. Ya, seperti yang tertulis dalam Yesaya pasal 40 ayat yang ketiga itu. Jadi saudara-saudara, ini menjadi jelas bahwa sebetulnya Pentakosta pusatnya itu adalah Kristus. Ya, tujuan hari Pentakosta ada itu adalah supaya setiap orang percaya mereka pergi untuk memberitakan Injil dengan Roh Kudus yang sudah ada dalam dirinya yang akan meneguhkan. Dan Roh Kudus sendiri bukan pertama kalinya datang ke dunia pada hari Pentakosta. Roh Kudus sudah ada sebelum hari Pentakosta. Saudara-saudara, maka Yohanes Pembaptis itu sudah dipenuhi Roh Kudus. Dari dalam kandungan pun Yohanes sudah dipenuhi Roh Kudus. Nah, ini satu contoh. Lalu saudara-saudara, Petrus khotbah pertama kali setelah Roh Kudus turun, maka Petrus mengkhotbahkan nubuatan Nabi Yoel. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 17 sampai ayat yang ke-21. Dia berkhotbah tentang nubuatan Nabi Yoel, tapi Petrus juga langsung menangkap, ya, jangan-jangan nanti orang menyalahartikan makna daripada nubuatan Nabi Yoel, karena memang terlihat seolah-olah nubuatan itu mengagungkan Roh Kudus. Itu sebabnya di dalam ayat yang ke-22 langsung Petrus menegaskan, yang kumaksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Saudara-saudara, nah itu sebabnya Petrus kembali meneguhkan supaya banyak orang tidak salah tafsir, banyak orang tidak salah mengerti, karena yang dimaksudkan itu adalah Yesus yang dari Nazaret itu. Kembali lagi Petrus juga menegaskan kembali di dalam surat 1 Petrus pasal 1 ayat 12. Ya. Di sana dikatakan Roh Kudus itu diutus dari surga untuk berbicara tentang Yesus. Ya, Roh Kudus diutus dari surga untuk berbicara tentang Yesus.
Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, maka sudah menjadi jelas ya, ketika hari Pentakosta ada itu, supaya setiap orang yang terima Roh Kudus, mereka boleh pergi memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus itu, dan mereka boleh menuai jiwa-jiwa sebagaimana yang sudah simbolkan di dalam Perjanjian Lama. Hari Raya Panen itu dilakukan di hari yang ke-50 ya, dan mereka harus pergi dari rumah, mereka harus keluar, mereka harus panen ladang yang sudah menguning. Di dalam Kisah Rasul, ketika Roh Kudus turun, mereka harus pergi untuk memberitakan Injil. Seluruh Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi saudara-saudara, selalu ada penjelasan-penjelasan yang lebih bisa dipertanggungjawabkan. Itu sebabnya bagaimana kita memperingati hari Pentakosta, harusnya lebih kita maknai dengan bagaimana mengevaluasi diri kita. Karena sesungguhnya hari Pentakosta itu membawa kita kepada pengertian bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana pengenalan kita akan Yesus Kristus, apakah kita sudah hidup memuliakan Yesus Kristus, apakah kita sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, apakah kita sudah sungguh-sungguh menjalankan perintah Yesus Kristus, karena pusat daripada hari Pentakosta adalah Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, itu sebabnya pagi hari ini saya mengajak setiap kita untuk kembali mengevaluasi sejauh mana ya saudara ini dipenuhi Roh Kudus, karena Roh Kudus itu pasti membawa kita kepada bagaimana kita memuliakan Tuhan. Bagaimana kita sungguh-sungguh mengerjakan perintah-perintah Tuhan. Lalu yang kedua, kalau saudara dipenuhi Roh Kudus, ya, maka kita memiliki kerinduan untuk mempelajari kitab suci supaya kita bisa memberikan jawaban, supaya kita juga memiliki pengenalan yang lebih mendalam, supaya kita juga mengetahui kebenaran-kebenaran sehingga kita boleh menjalani kehidupan di dalam dasar firman Tuhan sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Itu sebabnya mari kita jalani hidup dengan pengertian yang baru. Selamat merayakan hari Pentakosta, yaitu Roh Kudus sudah ada dalam hidupmu. Mari kita hidup berkemenangan, karena jika Roh Kudus ada itu berarti saudara dibimbingnya untuk selalu menikmati Dia, hidup bersama Dia, dan memuliakan Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, dan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Shalom.